Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat alami dan salam bahagia selalu. Sahabat sehat alami yang berbahagia, salam jumpa kembali dengan saya Agus Setiotomo dalam Bolo Waras Media. Dan saya ucapkan salam kenal bagi yang pertama kali berkunjung di channel ini. Kali ini saya hadir dalam sebuah edukasi kesehatan alami pilihan, seri sehat alami dengan menggunakan metode Sujok terapi. Sebuah metode healing atau penyembuhan melalui tangan dan kaki yang mengikuti prinsip kesamaan atau menyerupai tubuh manusia. Mari simak seluruh video tutorial dalam channel ini secara tuntas agar dapat memberikan manfaat bagi diri Anda, keluarga maupun masyarakat. Dan saya sampaikan terima kasih atas dukungan yang telah Anda berikan. Dan bagi yang belum, dukungan Anda saya tunggu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara ikhtiar sehat alami dalam mengatasi migrain. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan bagaimana keajaiban sebutir kacang hijau dalam menghalau masalah migrain dengan menggunakan metode terapi Sujok. Migrain atau sakit kepala sebelah adalah sakit kepala yang berdenyut disertai nyeri yang menyerang pada satu sisi kepala. Faktor-faktor pemicu yang dapat menyebabkan migrain diantaranya adalah perubahan hormon. Banyak wanita mengalami migrain karena dipengaruhi oleh menstruasi, penggunaan kontrasepsi hormonal, kehamilan, dan menopause. Termasuk di situ adalah pubertas. Wanita menderita migrain 3 kali lebih sering daripada pria. Faktor pemicu yang lain yaitu faktor emosional, di mana stres, depresi, kegelisahan, kegembiraan, dan shock dapat memicu terjadinya migrain. Faktor berikutnya adalah kondisi fisik, kecapean dan kurang tidur, kemudian ketegangan bahu dan leher, postur yang buruk, dan kelelahan fisik, semuanya bisa dikaitkan dengan adanya serangan migrain. Faktor pemicu yang lain yaitu dari makanan. Alkohol dan kafein dapat berkontribusi untuk memicu serangan migrain. Beberapa makanan tertentu juga dapat memiliki efek migrain, termasuk coklat, keju, buah jeruk, dan makanan yang mengandung tiramin tambahan. Waktu makan yang tidak teratur dan dehidrasi juga disebut sebagai pemicu potensial migrain. Faktor berikutnya adalah penggunaan obat-obatan. Beberapa obat tidur, terapi pengganti hormon atau HRT, dan pil kontrasepsi kombinasi semuanya dinamai sebagai pemicu yang mungkin bisa mengakibatkan serangan migrain. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkungan. Gerakan pada layar monitor TV atau laptop, kemudian bau yang menyengat atau bau yang kuat, perokok pasif, dan suara keras dapat memicu munculnya migrain. Kamar pengap, perubahan suhu, dan lampu terang juga bisa menjadi pemicu. Tanda umum serangan migrain yang pertama adalah munculnya rasa sakit. Rasa sakit terjadi secara bertahap dari ringan hingga berdenyut dan diperburuk oleh adanya cahaya, bersin, mengejan, gerakan konstan, menggerakkan kepala dengan cepat, atau aktivitas fisik. Dan 60-70% penderita merasakan rasa sakitnya hanya terjadi pada satu sisi kepala. Mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya atau suara.
mengalami gejala yang disebut aura. Pada 20% penderita migrain mengalami satu atau lebih gejala aura dalam bentuk cahaya yang melayang-layang atau bintik-bintik cerah, garis zigzag, kemudian perubahan penglihatan atau mati rasa atau kesemutan pada jari-jari satu tangan, bibir, lidah, atau wajah bagian bawah. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam terapi ini, yang pertama adalah ring mesh, kemudian plester atau isolasi, kemudian kacang hijau secukupnya, dan probe. Bila tidak ada probe, kita bisa menggunakan benda sejenis dengan ujung yang kecil dan tumpul, atau kita bisa juga menggunakan cotton bud atau mungkin yang lain. Studi kasus kita kali ini, terdapat seorang pria mengeluh nyeri kepala berdenyut sebelah kiri depan. Nyeri akan bertambah bila melakukan aktivitas seperti berjalan, batuk, dan bersin. Berdasarkan pemeriksaan medis, pria tersebut mengalami migrain pada kepala bagian kiri bagian depan. Dengan menggunakan sistem korespondensi parsial animal head, maka kita dapat menentukan lokasi nyeri kepala di ibu jari atau jempol. Area otak terletak di ruas pertama ibu jari, tepatnya ditunjukkan di garis lipatan pada ruas pertama. Pada area tersebut, kita buat garis imajiner yang membagi otak menjadi 4 kuadran. Sesuai keluhan klien, di mana migrain dirasakan pada kepala bagian kiri depan, maka kita bisa temukan titik nyeri di area ibu jari pada kuadran kiri depan. Dalam prosedur tindakan yang harus kita lakukan meliputi cari titik yang paling nyeri pada otak kiri bagian depan di ibu jari bagian punggung tangan dengan menggunakan probe atau bisa menggunakan benda sejenis dengan ujung kecil dan tumpul. Nyeri yang tepat mempunyai karakter skala 5 ke atas atau nyeri yang menimbulkan sensasi "au". Lakukan pemijatan dengan menggunakan probe atau bisa menggunakan ring mesh atau dengan melakukan pijat jari di sekitar titik nyeri tersebut. Pemijatan dilakukan sekitar 1-5 menit atau hingga permukaan kulit berwarna kemerahan. Letakkan biji kacang hijau di permukaan isolasi atau plester dengan posisi bakal tunas kacang hijau menghadap ke atas. Letakkan biji kacang hijau tepat di titik nyeri dan rekatkan isolasi atau tape. Berikan tekanan secara berkala pada kacang hijau yang sudah ditempel dan ganti kacang hijau dengan yang baru setelah 24 jam. Ulangi langkah tersebut selama 15 hari secara bergantian
ibu jari tangan kanan dan kiri. Kambuhnya migrain dapat dicegah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalani gaya hidup sehat dengan tidur yang cukup dan teratur, olahraga secara teratur, pola makan sehat, membatasi kafein, dan tidak mengkonsumsi minuman keras. Mengenali dan menghindari pemicu migrain seperti kurang istirahat, stres, dan konsumsi makanan serta minuman tertentu. Menghindari konsumsi obat-obatan tertentu seperti pada wanita yang mengidap migrain disarankan untuk tidak menggunakan atau menghindari obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti pil kontrasepsi. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tulis pada kolom komen bila ada yang perlu penjelasan lebih lanjut. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kita senantiasa dapat berbagi manfaat sehat alami bagi sesama.